sesuai giliran. Selanjutnya kami persilakan Pak Uci untuk melanjutkan tausiah tentang perjalanan menuju Allah. Silakan Pak Uci. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah membaca seluruhnya. Masih ada beberapa kalimat atau beberapa kata dalam Al-Quran yang perlu melihat lagi cara membaca kalimat-kalimat tertentu. Itu adanya di buku Iqra 6 ayat 25. Itu mungkin Bapak dan Ibu perlu nanti dibuka lagi buku Iqra 6. Ada yang jism ya. Kotalun kotal. Nah, itu bisa diukur dengan kait dengan arti. Itu catatan saya dalam tadarus ini ya. Tapi alhamdulillah secara menyeluruh Bapak dan Ibu tentu selalu ada peningkatan ya. Peningkatan dari tadinya yang panjang semua sekarang sudah mulai banyak bahan perubahan. Itu sangat ya. Mungkin itu catatan saya dalam tadarus ini Bapak dan Ibu. Terus untuk latihan karena kuncinya membaca itu di hati. Baik, kita akan lanjutkan lagi menjelaskan tentang perjalanan kita menuju Allah. Kenapa kita harus datang kepada Allah? Ada datang dari Allah, kemudian sebentar ke dunia, lalu kembali lagi. Yaitu sudah saya jelaskan ya. Sudah saya jelaskan itu di surat 6 ayat 94. Kita datang dari Allah sendiri. Lalu kita di dunia hidup beberapa tahun, lalu kita kembali. Itu di surat 6 ayat 94. Jadi memang kita asalnya di sana. Lalu kembali ke dunia sebentar. Lalu kita akan kembali lagi kepada Allah. Boleh itu dibaca, Bu ya. Silakan dibaca supaya kita paham kenapa kita harus pulang. Surat berapa Pak? Surat 6 Al-An'am. Surat 6 ayat ya, 94. Kenapa kita harus pulang? Karena kita memang asalnya di sana. Nah, itu yang harus. Jadi kita ini benar-benar merantau. Kita dari sana merantau dulu sebentar, lalu pulang lagi. Nah, jadi kalau pulang itu ya memang bukan sebuah keniscayaan. Jadi sebuah jadi kalau kita pulang lagi tuh kenapa pulang ya? Nah, ya memang asalnya di sana. Silakan. Silakan Ibu Yati. Silakan Bu Yati untuk membacakan artinya. Bu Yati Anwar. Bu Yati Anwar. Surat 6 ayat 94. Ada di layar. Benar-benar di layar. Ya. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami kurunkanlah kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Dan sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang telah dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah.
Walaqad ji'tumuna furada, dan sungguh-sungguh kalian datang kepada kami furoda itu sendiri-sendiri. Karena asalnya datang sendiri, pulang juga sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami telah menciptakan kamu dulu. Pertama kali awwala marrah. Awal sekali, awal marrah. Sering sekali awal marrah. Pertama kali dulu saya menciptakan kamu. Jadi kita itu kalau ruhnya, kalau nyawanya itu sendiri. Yang ada keturunannya itu badannya. Kalau nyawanya, jiwanya itu asli, sendiri. Jadi sangat pribadi sekali kita. Jadi badan kita ini ada keturunannya. Tapi kalau nyawanya nggak ada. Asli, orisinil. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum. Kamu sudah meninggalkan di belakangmu. Jadi kita nanti akan meninggalkan apa yang kita pernah punya di dunia, apa yang telah kami karuniakan kepada kamu. Jadi nanti ketika kita pulang lagi kepada Allah, kita akan meninggalkan semua apa yang pernah Allah berikan pada kita. Kita akan tinggal. Ya. Kita akan tinggalkan itu. Kami tidak melihat bersamamu para pemberi syafaat. Saya tidak akan melihat lagi yang akan memberi pertolongan kepadamu. Saya tidak akan melihat, saya tidak melihat lagi. Dulu penolong-penolong kamu bisa jadi banyak. Macam-macam penolong kamu itu. Orang biasa, bisa orang khusus, bisa ya perdukunan, bisa macam-macam. Ini kan sekarang banyak di masa krisis ini banyak orang yang kehilangan pegangan. Banyak sekali. Sehingga dia melakukan apa saja yang disuruh oleh pembimbingnya itu. Dia seperti salah satunya adalah uang di bawah sajadah, lalu dia dudukin itu sajadahnya, katanya uangnya nanti beranak pinak. Wah itu, tapi dilakukan oleh orang, nurut aja. Nurut aja, jadi nggak rasional pun nurut aja. Nurut aja itu. Banyak sekarang itu aneh-aneh, semakin banyak yang aneh-aneh. Ya, kami tidak melihat bersamamu para pemberi syafaat yang kamu anggap bagi dirimu sebagai sekutu-sekutuku. Mana sekarang sekutu-sekutu saya? Nah, tidak ada lagi. Telah terputus semua pertalian antara kamu. Jadi kita nanti sudah terputus pertalian kita dengan siapapun nanti. Nah, tidak ada lagi pertalian-pertalian kita dengan siapapun. Dengan orang pintar, dengan ustaz, dengan kiai, pokoknya dengan siapa saja lah. Sudah terputus. Dan telah lenyap dari kamu apa yang dulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Sudah tidak ada lagi. Sudah lenyap. Yang ada adalah kamu datang kepada saya sendiri lagi. Nah, itu nanti satu saat akan terjadi kita ya. Tidak ada lagi siapa-siapa kecuali kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, alasan kita kembali ya. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa kita harus kembali ya. Harus kembali, surat 53 ayat 31. Ini alasan kenapa kita harus kembali. Ya, surat 53 ayat 31. Kenapa kita harus kembali? Nah, ini penting Ibu. Jadi pemahaman ini yang harus kita resapi, yang harus kita pikirkan, yang harus kita renungkan. Nah, coba silakan. Silakan Ibu Tini. 5331. Suratnya surat 53 ayat 31. Ya, surat An-Najm ya.
An-Najm ya. Ya, surat An-Najm ayat 31. Nah, ini kenapa kita harus kembali tadi karena asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Sekarang kenapa lagi alasan berikutnya, silakan, kenapa kita harus kembali, silakan Ibu. Silakan Bu Tini. Yang ada di Surat berapa? Sudah Surat ada Ibu di layar Ibu, surat 53 ayat 31. Bu Tini hadir? Masih Bu ada? Tini nggak ada, masih Ada, di- sebentar. Ada ya, silakan. Ya, Bu. belum dibuka. Ya, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kalau tidak mati, kita tidak akan tahu balasannya. Balasan apa? Kalau di dunia ini Ibu, orang aman-aman saja padahal dia banyak berbuat kejahatan, berarti Allah tidak adil. Atau sebaliknya, banyak orang yang berbuat kebajikan di dunia ini, lalu tidak ada balasannya, Allah tidak adil. Hanya harus pulang. Jadi pulang itu adalah Allah akan memberikan keadilan. Wajib pulang. Emangnya Ibu mau hidup terus, Bu? Tidak mungkin. Wajib pulang, Ibu. Karena semuanya ini milik Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Jadi Allah akan memberikan keadilan. Apa? Ada lagi orang yang orang mempunyai kesalahan pada orang. Orang yang dirugikan itu tidak bisa dia protes, tidak bisa dia minta balasan karena orang ini terlalu kuat, tidak bisa melawan. Nanti di sana akan dipertemukan, ya, akan dipertemukan. Jadi kita pulang kepada Allah itu sebuah keharusan. Satu, memang asalnya dari sana. Yang kedua, Allah akan membayar, akan memberikan keadilan-keadilan. Ini bukan kemarahan. Bukan karena Allah mau membenci kita. Oleh karena itu, kenapa Allah membuka pintu taubat yang sebesar-besarnya, bahkan bukan besar lagi. Allah benar-benar tidak ingin manusia ini setelah mati itu celaka. Tidak mau. Maunya Allah itu ke surga semua. Maka dibukalah nanti pintu taubat. Pintu taubat itu siapapun akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kesalahan antar manusia dengan manusia tidak bisa minta ampun kepada Allah. Harus kepada manusia lagi. Ya, itu makanya nanti akan dipertemukan antar manusia dengan manusia, akan diberikan keadilan-keadilan oleh Allah Subhanahu. Nanti ada lagi Bapak dan Ibu, orang pemaaf itu, orang yang bisa memaafkan sesuatu kesalahan yang besar, Allah sudah sediakan surga khusus. Oh, itu sudah ada bocorannya itu. Lewat orang-orang soleh. Ada surga yang bagus kan. Nah, bertanyalah orang baik ini kepada malaikat. Malaikat, ini juga ini untuk siapa? Surga bagus. Ini adalah untuk orang-orang yang suka memaafkan orang. Wah, itu orang yang mempunyai yang mempunyai, ada orang lain punya salah pada dia lalu dia maafkan. Nah, itu hebat nanti. Baik.
Nah, itu sudah kita paham ya, sudah kita mengerti kenapa kita harus pulang. Satu, memang kita asalnya dari sana dan kita akan kembali ke sana. Yang kedua adalah Allah mau memberikan keadilan kepada manusia, di mana orang yang berbuat buruk akan dibalas, di mana orang yang berbuat kebajikan juga akan dibalas seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menegaskan di surat 29 ya, di surat 29 ayat 64, memang kampung kita itu di sana ya. Surat 29 64, memang kampung kita itu di sana. Nah, jadi siapa nih yang ingin segera pulang nih ya, ada nggak yang ingin kita pulang ya? Belum ada yang mau. Belum Coba ada yang silakan. kangen, Pak. Belum ada yang Silakan. kangen. Dosa, Iya, ini Kak, ya silakan. 29 Pulang kampung. Silakan Ibu Leli. Bu Leli. Ada di layar, Bu. 64. ya di layar, silakan. Layar nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan, silakan. kurang gede. 29 salah. Kehidupan. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui. Oke. Dan Ibu sekalian, di dunia ini banyak yang menjadikan mainan hidup. Tidak serius, Pak. Apa semuanya permainan? Enggak ada yang serius. Nah, Ibu seperti pagi ini serius. Ngurus anak serius. Ya. Ngurus kantor bisa jadi ada yang tidak serius. Ada. Ada yang serius juga ada. Ngurus pertanian bisa jadi serius. Ngurus politik. Ada yang serius, bisa jadi ada yang tidak serius. Nah, berbahagialah orang yang benar-benar serius. Ya. Kenapa kata Allah wa inna daral akhirata? Karena sesungguhnya kehidupan dar itu kampung ya. Karena kampung akhirat itu lahiyal hayawan, itulah kehidupan. Kehidupan yang sebenarnya itu kampung akhirat. Laukanu ya'lamun, kalau kamu mau tahu. Kecuali kita tidak mau tahu. Kita pengennya di dunia aja, ini yang enak, sini aja, nggak mau pulang. Tapi bagaimanapun tetap kita harus pulang. Ibu seenak apapun pergi haji, senyaman apapun itu di Mekah, sholat sunnah, sholat wajib, zikir, baca Quran, tetap ibu harus pulang, nggak boleh di sana terus. Harus pulang tetap. Nah, kita seenak apapun di dunia, punya apapun di dunia, punya istana sekalipun, ya, punya usaha yang tidak akan habis-habisnya, saking hebatnya, tetap harus pulang, Ibu. Kenapa? Karena kampung akhirat itulah sebenarnya adalah kehidupan. Yang sebenarnya kehidupannya sekarang ini belum kehidupan yang sebenarnya. Kadang-kadang Usam Esem juga tidak sebenarnya Bu Usam Esem ya, senyum-senyum, belum sebenarnya senyum, bisa jadi dia hatinya tidak senyum. Nanti luar dalam itu di akhirat. Ada yang senyum luar dalam di sini juga ada. Berarti dia sudah mempraktikkan akhirat. Nah, itu paling enggak ibu-ibu dan bapak, ada 3 alasan kenapa kita harus pulang. 1, Allah mau membuat kalian, ya. 2, Allah mau membalas apa? Allah mau membalas segala apa yang kita lakukan, kebaikan, keburukan. Memang kampung akhirat itu Yang pertama apa Pak? Mohon maaf. yang pertama memang kita asalnya dari sana dan harus pulang. harus kembali ke sana. Yang kedua,
Allah akan memberikan balasan. Kalau nggak pulang, nggak ada keadilan. Jadi Allah mau menegakkan keadilan yang kedua. Yang ketiga memang kampung yang sebenarnya memang akhirat. Kampung akhirat. Iya, memang akhirat itu kampung yang sebenarnya. Sekarang tuh kampung-kampungan, makanya kenapa orang awak nggak mau pulang. Nggak pulang kalau sudah rantau, itu rantau Cina. Katanya orang Padang itu rantau Cino. Kalau udah rantau nggak mau pulang lagi, pulang lah Bu. Pulang. Jadi kita tetap kita harus pulang. Baru pulang. Oke, tetap harus pulang itu ya. Ada 3 alasan. Ada 3 alasan kenapa kita harus pulang, karena memang asalnya dari sana. 2, kita ke dunia ini memang kita melakukan apa-apa nanti supaya ada balasannya. Yang ketiga, memang kehidupan yang sebenarnya ada nanti. Kampung akhirat. Oke, itu paling tidak supaya kita paham betul kenapa harus mati. Sehingga kalau ada orang mati, kita tidak menganggap satu keburukan. Karena sampai sekarang kalau ada orang mati, itu kesannya buruk banget. Tuhan kayaknya tidak sayang, padahal Tuhan sayang. Atau kepada yang belum meninggal atau Allah tidak sayang, Allah memberikan kesempatan supaya dia mau bekal. Supaya dia mau bekal. Ya. Alasan pertama di ayat berapa ya Pak? Surat apa? Surat 6 ayat 94. 94. Terima kasih Pak Uci. Ya. Oke ya. Itu sudah jelas itu ya. Jadi kalau ada orang meninggal, kenapa harus meninggal? Alasannya paling nggak ada 3 tadi. Nah, oke. Masih banyak alasan yang lain, tapi yang pokok-pokok saya menyampaikan yang pokok-pokok. Jadi jangan sampai yang pokoknya nggak dapat, yang dapat. Jadi kita asalnya dari sana. Yang kedua, Allah mau menegakkan keadilan. Yang ketiga, memang kampung yang sebenarnya di sana. Kalau kita mau tahu. Sehingga orang-orang yang benar-benar memahami tentang kehidupan para wali-wali, ya para nabi-nabi, orang-orang soleh, itu nggak ada yang takut kembali, itu memang mau pulang, saya mau. Nah, kalau kita kan katanya masih senang nasi wadang. Halo? Ibu-ibu dan bapak, kita masih senang nasi kemarin. Nasi kemarin, wadang itu bukan nasi Padang, Bu. Nasi kemarin. Kalau orang Wadang, orang Jawa, wadang. Orang Sunda itu wadang. Nah, bukan Padang, Bu ya. Bukan sama, nasi Pak. Padang. Di Jogja sego wadang. Sekul wadang. Orang yang masih senang sekul wadang pasti takut mati. Oke ya. Siapa itu? Ya saya. Ya lah, nggak jauh-jauh banget, nggak jauh-jauh amat. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita kemarin kita sudah waktu Selasa yang lalu kita sudah bicara juga bahwa kiamat itu diawali pertama apa Bu? Singkat kan? Kejut. Ada kejutan ya. Dikejutkan dulu ya. Tiupan pertama adalah kejutan. Tiupan kedua mematikan seluruhnya. Tiupan yang ketiga dihidupkan. Ada 3 ya. Tiupan pertama dikejutkan. Kedua adalah dimatikan seluruhnya. Lalu ada yang mengatakan, tapi kemudian katanya ragu. Setelah tiupan pertama ke tiupan ketiga, berapa jaraknya? 40 katanya. Tapi kemudian setelah dicari, ditanyakan kepada para sahabat-sahabatnya, itu 40 apa itu? Tidak jelas. Jadi tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena bumi sudah tidak ada lagi. Sudah hancur, jadi sudah tidak ada waktu lagi. Waktu itu ditentukan karena ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada bumi. Kalau itu semua sudah tidak ada, nggak bisa menentukan waktu. Waktu sudah tidak ada, hari sudah tidak ada, bulan sudah tidak ada.
Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Yang ketiga dibangunkan ya Pak? Dibangunkan, ya dibangunkan. Jadi tiupan ketiga dibangunkan. Oke, kita lanjut ya. Surat 99 ayat 6 sampai 8. Silakan. Surat apa, Pak? Surat 99 ayat 6 sampai 8. Silakan Bu Tani. 9 surat apa, Pak? Al-Zalzalah, Al-Zalzalah. Al-Zalzalah. Ya, 6 sampai 8. Jadi 3 ayat. Ya, yang ganda-ganda mana sih? 99 6 sampai 8. Silakan Bu Tuni. Ya, silakan. Layarnya belum kelihatan. Ada, Bu. Suratnya surat 99 Al-Zalzalah. Al-Zalzalah. Yang ini. Dan Ada di manusia. Ayat 6 ya. Itu belum. Terus ke 6-nya. Ya. Oke, silakan. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan terbencar untuk memperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatan mereka. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kurang besar mengerjakan kejahatan. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ayat 6, yauma idzi yasdurunna su'ashtatal liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya. Jadi, kehidupan yang ketiga itu keluar dari kubur. Dari alam barzah. Keluar dari alam barzah bermacam-macam. Di sini nanti kita akan tahu, nanti di ayat-ayat berikutnya, sudah tidak ada lagi persaudaraan. Semua orang ngurus sendiri. Bermacam-macam apa diperlihatkan oleh Allah supaya diperlihatkan kepada mereka alasan pekerjaan mereka. Jadi sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan amal kebajikan dan amal keburukannya. Bermacam-macam, ada yang sinarnya sedikit, cahayanya sedikit, ada yang cahayanya banyak. Karena nanti kebaikan-kebaikan itu menjadi cahaya. Rasulullah menjelaskan dalam Sahih Muslim, wudhu kita itu nanti jadi cahaya. Makanya katanya kalau berwudhu itu kalau mengusap tangan itu sampai siku. Lebihkan. Karena nanti kata Rasulullah bekas wudhu kita akan bercahaya. Lalu Rasulullah mengatakan saya akan mengetahui umat-umat saya nanti. Dari mana tahu kok ya Rasulullah? Bekas wudhunya bercahaya. Bagaimana tidak katanya? Ada sekelompok kuda hitam semuanya. Lalu ada kelompok kuda putih. Itulah bercahaya bekas wudhunya. Saya tahu umat saya, pengikut saya. Orang keluar dari kubur itu bermacam-macam sesuai dengan amalnya masing-masing. Lalu barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebiji dzarrah, ini ekstrim banget. Quran ekstrim banget. Dzarrah itu kata para ulama tafsir benda yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Sebesar itu Allah akan mendatangkan kebaikan. Ngasih kebaikan, berbuat kebaikan kecil sekali. Balasan. Demikian juga berbuat keburukan. Biji dzarrah pun itu akan ada balasannya. Bahkan ada satu penjelasan Ibu, jarah, ya jarah. Kita dilukai oleh orang yang hanya tergores, lalu kita tidak memaafkannya. Itu ada balasan. Kegores tangan kita atau badan kita, itu ada balasannya. Kalau kita tidak memaafkan dia. Kalau memaafkan akan diberi
balasan yang tinggi. Tapi kalau tidak memaafkan, akan ada balasan dari orang. Nah, nanti kita tinggal pilih mau memaafkan atau minta balasan, minta dibalas goresan itu. Jadi manusia akan keluar dari kubur sesuai dengan amalnya masing-masing. Kita lanjutkan surat 79 ayat 8. Maaf Pak Uci, mau tanya dulu. Iya, iya, Ini ya. di surat 99 ayat 6 di Quran saya, terjemahan saya kok bilangnya pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok ya. Jadi maksudnya Iya, berkelompok-kelompok sesuai dengan amalnya. oh, maksudnya gitu. Iya, iya. Sesuai dengan amalnya tetap sama, Bu. Oke, lanjut. 97. Al-Qadr ya Pak? Tadi Surat bukan berapa, itu, Pak? 79, mohon maaf. 79. 79. Surat apa? Ini 79 ayat 8. Ayat 79. 79 ayat 8. Iya. 79 surat 8. apa ini jelek. Surat An-Naziat. An-Naziat. Naziat. Ayat 8. Ya, ayat 8. Naziat. Silakan Ibu Lis. Mahajat. Iya. Dari itu Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Terus. Pandangannya tunduk. Terus. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Lanjut. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Ya, terus. Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Lanjut. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Terus. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Nah, itu. Jadi kita berada di alam mahsyar ini tiupan yang ketiga. Tiupan yang ketiga kita berada di bumi yang baru. Nah, buminya bukan bumi yang ini, bumi baru. Banyak manusia yang tertunduk. Bahkan orang-orang yang tidak percaya sebelumnya, ini benar-benar kehidupan yang sangat merugikan. Ini pengembalian yang sangat merugikan kita. Karena kami dulu tidak percaya ada kehidupan lagi. Setelah mati dulu di dunia, sudah selesai hilang. Oh, ternyata ada kehidupan lain. Ini kehidupan yang sangat merugikan. Nah, jadi banyak orang yang tidak percaya adanya kehidupan baru. Kita coba buka dulu surat 14 ayat 48. Ini bumi baru. Kita berada di bumi yang baru. Ya. Buminya baru. Bukan bumi yang ini. Bumi yang ini sudah tidak ada. Mungkin dengan panas berapa ribu derajat begitu sehingga besi pun akan hilang. Besi pun akan hilang. Ya, surat 14 ayat 48 ya, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Demikian pula dengan langit. Manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Surat apa tadi? 14, Pak. Surat 14. Surat Ibrahim. Ayat 48. Jadi bumi diganti dengan bumi yang lain, maksudnya bumi yang baru. Demikian juga langit baru semuanya. Bukan yang sekarang. Dan mereka semuanya berada di padang mahsyar, berkumpul menghadap kepada hadirat ilahi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pada hari itu kita akan kumpul di bumi baru.
di bumi baru, manusia akan hadir di situ. Kita buka sekali lagi sekarang 39 ayat 68. Ini keadaan di alam mahsyar kita. 39, 68. Ya. Surat Az-Zumar. Silakan Ibu Glorida. Sampai 70, Bu ya. Ini kita benar-benar berada di alam mahsyar. Di alam mahsyar itu kita tidak kenal siapa-siapa ya Pak? Kita masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Bukan tidak kenal. Nanti saya antarkan Ibu. Walaupun katanya Ibu, kita melihat orang lain kenal, tapi kita tidak akan bertanya pada dia. Ini menggambarkan situasi yang sangat mencekam. Silakan Ibu. Ya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 68. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangsakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. 69. Dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya. Dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna, sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita ini masih bicara soal alam mahsyar, alam baru. Kita berada di situ nanti mau seperti apa lagi di alam mahsyar ini? Di alam mahsyar ini luar biasa akan berkumpul di situ menunggu menunggu hisab dan menunggu mizan. Kita buka lagi jelas 1899 supaya ini saling menjelaskan. Surat 18 ayat 99. Silakan. Silakan Pak Raswan. 19. 18. Ya, boleh supaya sedikit nyambung dari ayat 98 ya. Jangan dari 99 tapi 98. Ini sedikit silakan. 98. Surat 18 ayat 98 ya Pak? Ya, 98, 99. 304. Silakan. 98 ya Pak ya? Iya. Dia berkata, ini adalah rahmat dari Tuhanku apabila janji Tuhanku telah tiba, dia akan menjadikannya hancur lebur. Janji Tuhan itu benar. Sebentar Pak, sebentar saya akan garis bawahi dulu. Ini ayat sepotongnya tentang Zulkarnain. Ayat separuhnya bicara soal kehancuran. Jadi Bapak dan Ibu katanya itu dinding yang dibuat dari coran tembaga. Nah, ini tulang-tulangnya dari besi, corannya juga tembaga. Sangat kuat sekali. Tapi kata Zulkarnain, kalau sudah datang janji Tuhan yang namanya kiamat, walaupun ini hebat, hancur.
Jadi nanti kehebatan itu jangankan manusia yang lembut begitu, besi-besi itu akan hancur. Kalau sudah datang kiamat, mungkin itu kekuatannya seperti apa kiamat. Sehingga besi-besi pun akan hancur luluh. Jadi abu nanti. Gitu. Terus Pak, terus 99. Ustaz, ayat 99 ini sangkakala yang keberapa kali ditiupnya? Yang ketiga Pak, yang ketiga. Ketiga. Ya, ini kita bicara sekarang ini alam mahsyar ya. Apa namanya, kehidupan alam mahsyar. Silakan Pak. Ya. Pada hari itu kami berikan sebagian mereka dan berbau dengan sebagian yang lainnya. Apabila sangkakala ditiup kembali, benar-benar akan mengumpulkan mereka seluruhnya. Oke. Tiupan pertama itu dihancurkan. Tiupan kedua dibangunkan. Nah, dia alam mahsyar dihidupkan kembali. Lanjut Pak, lanjut. Yang salah itu saya. Kurang baca Pak. Kurang naik. Ya, 100 dan 101 silakan. Naik lagi, naikin lagi. Ya. Ya. Yang 100 ya Pak ya? Ya. Kami perlihatkan mereka jahanam dengan jelas. Neraka Pak. Kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang-orang kafir. Yaitu orang-orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup dari ingat kepadaku dan mereka tidak sanggup mendengar. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, hari itu belum masuk neraka karena nanti kita masih ada bahasan hisab dan mizan. Belum dihisab. Ini masih kita dikumpulkan dulu dalam mahsyar. Alam baru. Di mana bumi, langit sudah baru semua. Bukan yang dulu. Kita kumpul di situ. Di alam mahsyar itu. Kemudian ditampakkanlah pada hari itu jahanam pun sudah banyak yang diperlihatkan. Surga pun begitu. Bahkan saya pernah menjelaskan kepada Bapak dan Ibu, orang yang mau mati ya di surat 41, orang yang mau mati sudah diperlihatkan surga bagi orang-orang yang baik. Sehingga dia di alam barzah dia tenang sekarang ini walaupun belum kiamat ya. Karena surga sudah dinampakkan ke dia, dikasih bocoran oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Bocorkan, kasih tahu sama dia akan masuk surga. Wah, itu pasti di alam barzahnya dia senang walaupun dia lama menunggu kiamat terjadi. Jadi sudah dikatakan oleh Allah surga kepada yang bersangkutan sekalipun belum kiamat. Ini sudah mati. Ini sudah kiamat ketiga, yaitu dibangunkan manusia, dihidupkan lagi untuk menerima balasan. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang di mahsyar itu tak ada lagi hubungan nasab. Ya. Hubungan keluarga sudah tidak ada lagi. Surat 20 ayat 109. Silakan ya. Pak Iding. 109 mana 109? Ya. 20 109. Ya. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Yang Maha Pengasih dan yang diridhoi perkataannya. Oke. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Syafaat itu ada. Tapi tetap harus izin Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada umatnya, tapi dia tetap minta izin lebih dahulu kepada Allah Subhanahu. Dia minta izin karena pada dasarnya syafaat juga adalah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta izin dulu, minta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada makhluk. Syafaat itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Nabi Muhammad ini katanya, ada nanti manusia yang tidak pantas mendapatkan syafaat, mungkin terlalu berat. Ada yang pantas mendapatkan syafaat, ada yang tidak pantas. Jadi terlalu berat. Terlalu berat. Ada yang dapat syafaat, ada yang tidak. Kita lanjut lagi. Masih di alam mahsyar, surat 23 ayat 101. Ya. 23, surat 23, 101. Silakan Pak Suwondo. Suwondo masih ada nggak ya? Masih ada di Zoom. Oh, kalau Pak Suwondo tidak bisa, silakan Bu Meli. 23, 101. 23, 101 Bu. Sangka kalah yang keberapa? Masih Pak, masih yang ketiga, masih kita bicara di alam mahsyar setelah kita bangun dari kubur, lalu kita dibangunkan, sekarang kita berada di alam mahsyar. Silakan. Yaitu di bumi yang baru. Ya, bukan yang dulu, bumi baru. Nah, silakan. Silakan Bu Meli. Apabila sangkakala ditiup. Silakan. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. Oke, ibu-ibu yang saya hormati. Nanti pertalian nasab itu sudah tidak ada lagi di saat tiup sangkakala, semuanya ngurus sendiri-sendiri. Tidak akan bisa saling tolong antara bapak dengan anak Nabi. Ya, tidak bisa. Jangankan dengan orang lain, dengan anak sendiri nggak bisa saling tolong. Benar-benar kita pada saat itu adalah hanya iman kita dan amal soleh kita yang bisa menolong kita. Coba buka surat 31, surat Luqman, ayat 33. Bapak dengan anak, anak dengan bapak. Bisa. Jadi ada bocor, Bu, bocor. Butunik. Butunik, suaranya bocor. Keras banget. Surat 31, ayat 33. Kita tidak bisa lagi saling tolong-menolong sekalipun dengan anak kita sendiri. Silakan Ibu Wawi. Ya, 31, 33 surat Luqman. 31, 33. Ini keadaan di alam mahsyar. Kita sudah berada di bumi baru. Ya, karena ini tiupan yang ketiga, kita sudah berada di alam mahsyar. Silakan. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah akan hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat membela anaknya dan seorang anak tidak dapat pula membela bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kamu diperdaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai karena kebaikan-kebaikan Allah kamu diperdaya oleh penipu. Oke.
Bapak dan Ibu sekalian, ya ayuhan nas, hai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kepada Tuhan. Di mana pada satu hari Bapak tidak bisa menolong anak dan anak, dan itu pasti semuanya sendiri-sendiri. Kapan nanti kita bisa saling mengunjungi? Nanti kalau sudah di surga. Kalau di alam mahsyar semuanya sibuk masing-masing. Terbayang nggak Bu? Hidup masing. Coba kita lihat ya surat yang lain, surat 70. Ini sampai begini. Saking beratnya ini. Surat 70 dari mulai ayat 10. Sampai ayat 18. Dari mulai ayat 10. Surat berapa, Pak? Surat 70. 70 Surat 70 dari ayat 10. Ini keadaan di alam mahsyar. 18. Silakan Bu Meli. Ya, suratnya surat 70 ayat 10 mulainya silakan. 10 sampai 18. 10 sampai 18. Bu Meli nggak ada nih. Nggak ada suara. Ada, oke. Surat 70. Surat 70, Ya, 10 sampai 18. supaya Ibu sedikit nyambung nggak apa-apa dari ayat 8 nih, supaya Ayat 8. poinnya sih dari mulai ayat 10 tapi nggak apa-apa dari ayat 7. Ya, monggo di layar ada. Surat 70 ayat 8 ya. Ada yang mulai ayat 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga. Dan ayat 9, dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan. Oke. 10, dan tidak ada seorang teman karib pun yang menanyakan temannya. Terus 11, sedangkan mereka saling melihat, pada hari itu orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Stop Ibu. Jadi pada saat hari kiamat kita dihidupkan kembali, pada saat itu kita ada yang melihat teman kita. Dia akan cuek. Tidak akan peduli dengan kita. Bahkan orang yang berdosa saat itu, Bu, ingin yang disiksa itu nanti kalau bisa anaknya itu. Tuhan, anak saya kan ada 8. Ya, 2 jadi tumbal saya. Kalau bisa Tuhan, anak saya semua itu jadi tumbal, yang penting saya jangan disiksa. Itu dalam keadaan yang sangat penting sekali di surat 70 ini. Pada saat itu manusia yang berdosa ingin anaknya jadi tumbal. Yang penting dirinya selamat. Anak pun dijualnya, anak pun dikorbankannya. Biarin anak saya disiksa. Asal jangan saya takut. Wah, kata Allah nggak bisa. Itu dosa, itu tanggung jawab kamu. Berikutnya silakan ayat 12. Dan istrinya dan saudaranya. Stop, Bu. Tuhan, kalau nggak bisa anak saya, istri saya aja deh. Ya Bu, usai. itu apa ini? Ini gambaran apa? Mencekam. Istri saya aja yang disiksa. Jangan saya. Kata istrinya, Bu, kalau kata istrinya siapa, Bu, yang disiksa? Suaminya. Suami saya aja. Ya begitulah. Kata istrinya, suami saya aja yang disiksa. Kata istrinya, suami saya. Kata suaminya, istri saya. Gimana Bu, kira-kira Bu? Pak, padahal kan katanya nggak saling mengenal ya Pak. Tapi kok tahu, inget aja ya. Kenal, tahu tapi nggak nanya. Tahu, cuma nggak nanya.
Pura-pura nggak tahu gitu ya Pak. Pura-pura nggak tahu. Mata ikan lempeng gitu ya Pak. Mata ikan aja gitu. Bu Dia bisa aja. Kira-kira gimana Bu? Ini suasana yang sangat mencekam sekali. Masing-masing masing-masing. Yang berdoa nggak Pak? Ya Bu? Bisa berdoa tidak pada saat itu? Oh sudah nggak ada lagi Bu. Nggak ada lagi. Kecuali doanya itu minta selamat aja. Oh ya. Ya Allah selamatkan saya, selamatkan saya. Nah yang Ampuni saya. Makanya doa Bu, doa yang paling tinggi itu saat-saat seperti itu minta diampuni segala kesalahan. Pak, boleh tanya Pak, yang Iya, mana katanya ada jenazah yang minta dihidupkan biar 1 hari aja, tolong hidupkan saya supaya bisa bersedekah. Itu saatnya di mana tuh Pak? Oh itu kita sudah lewat itu bahasan itu. Sudah itu dalam barzah sudah lewat. Iya. Dalam kubur ya Pak ya? Iya sudah lewat itu Bu. Jadi bukan di sini ya Pak ya? Bukan di sini. Jangan salah yang menempatkannya Bu. Itu sudah lewat itu. Iya Pak. Sekarang banyak orang di alam barzah pengen hidup lagi sehari aja gitu kan. Bahkan setengah hari atau bahkan sesaat saja. Tolong saya berikan kesempatan untuk bisa bersedekah. Ya sekarang nih Bu nih di alam barzah nih. Tapi nanti di alam mahsyar sudah nggak ada. Adanya ini, Tuhan kalau bisa yang disiksa istri saya. Sekarang banyak ibu-ibu, Pak Uci, saya mah nanti kepengen di surga itu dengan suami saya. Orang suaminya mendoakan supaya ibu disiksa, bagaimana itu baik? Di dunia cinta-cinta ya Pak ya? Cinta-cinta nanti sudah ada lagi. Masing-masing. Di dunia bucin. Semoga bareng-bareng ya Pak. Nah, kalau itu iya boleh tuh. Semoga. Makanya kalau di dunia harus bareng-bareng terus ke masjid, berdoa bersama. Betul, kalau orang yang berdosa, nanti ada Bu keluarga masuk surga bareng-bareng tuh ada. Ada ayatnya. Sebentar, jangan cepat-cepat dulu. Ini masih kita bicara di alam mahsyar dulu. Padang mahsyar. Masih padang mahsyar kita ini. Wa sahibatihi wa akhihi. Dan Tuhan, saya kan punya saudara, ada 10 saudara saya. Salah satu saudara saya nih korban aja, asal saya jangan disiksa. Juga nggak bisa kata Allah. Ayat 13 silakan. Surat 13. Kan di 70. Yang melindunginya di dunia. Nah, Tuhan kalau bisa waktu di dunia saya punya keluarga, ada apa-apa dia yang melindungi saya. Aman ya, dia orang kuat dia. Masalah hukum beres sama dia. Silakan Bu Nunik Eko. Apa aja beres sama dia. Tuhan, dia aja yang disiksa. Asal jangan saya. Gak bisa kata Allah. Ayat 14 silakan dibaca. Dan seluruh orang di bumi kemudian dia mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Oke, Tuhan, kalau begitu bisa nggak manusia di muka bumi ini seluruhnya masuk neraka, asal jangan saya sendiri. Ini apa maksudnya, Bu? Saat itu manusia ingin selamat sendiri-sendiri. Saat itu manusia tidak lagi memikirkan orang lain karena saking mencekamnya, ingin saat itu selamat dirinya sendiri. Surat 80 ayat 13. Suratnya masih yang sama. Suratnya surat 80 ayat 33 sampai 37. Suratnya surat 80 sekarang. Masih dalam keadaan ayat 33 sampai 37.
33 sampai 37 Ya. ini maka apabila ya. Silakan. Kan. Maka apabila datang suara yang memekakkan, Ya. maka apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu bapaknya dan dari istri dan anak-anaknya. 37. 37. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Oke, di sini jawabannya. Jadi pada saat tiupan yang kedua kita akan masuk ke alam mahsyar, maka pada saat itu manusia akan lari ya dari saudaranya. Bahkan lari dari ibu dan bapaknya, bahkan lari dari istri dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, karena pada saat itu mereka sibuk masing-masing mengurus diri sendiri selamat atau enggak. Apa nasib saya? Semua begitu. Pada saat itu manusia di alam mahsyar, manusia ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Halo Bu, terbayang nggak Bu? Terbayang nggak Bapak-Bapak? Saat itu manusia ingin menyelamatkan dirinya. Masya Allah. Oleh karena itu katanya Bu, coba buka surat 43 ayat surat Saba. Surat Saba itu surat 34 ayat 37. Surat Saba surat 34 ayat 37. Silakan. Ayat 3. Surat 34 surat Saba ayat 37. Saba. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu. Ya, 33. Dan 34, surat 34. Bukanlah bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami. Melainkan orang yang silakan Ibu Dede. Oh iya. Bu Dede. Ya. Ulan. Silakan dibaca Bu. Surat berapa tadi ya Pak? 37. 34. 34. Ayat 37. Ayat 37. Kayak sekedap dipilih itu lah. 37. Harta atau aduh, siapa yang udah nemuin atau sok duluan. Oh ya. Siapa Ibu? Ibu itu deh, Ibu bukanlah Ica. Surat 34 ayat 37. Bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami sedekat-dekatnya, melainkan orang soleh. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang mereka kerjakan. Mereka amar tempat yang tinggi dalam surga. Oke. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Bukan harta kita yang kita tinggalkan yang akan menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan kita iman kita dan amal-amal yang pernah kita lakukan. Itu nanti yang bisa menyelamatkan kita. Jadi tetap semuanya kembali bahwa apa yang kita lakukan itulah yang menjadi penyelamat kita. Jadi Allah di sini menjelaskan pada kita di ayat 34 ayat 37, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Bukan harta, bukan anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun. Walakin man amana wa amila sholihan faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fi ghurufati aminu. Tapi yang bisa menyelamatkan kita adalah iman kita
dan amal soleh. Mereka itulah yang mendapat balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Yang Kalau bisa harta menyelamatkan. kita disedekahkan gimana? Kan nolong kita, Pak Ici. Gimana, Bu? Harta itu kita sedekahkan yang kan menolong kita. Kok di sini harta tidak menolong di sini? Harta yang ditinggalkan. Oh. Bukan harta yang disedekahkan. Kalau harta yang disedekahkan itu masuknya amal soleh. Soleh. Iya, Bu, jangan salah ya. Jangan salah, Ya. di situ maksudnya harta yang ditinggalkan, anak Waris. yang Waris. Iya, betul. Jadi kalau harta yang ibu sedekahkan, yang ibu infakkan, yang ibu jariahkan, itu jadi amal soleh ibu, itu yang menolong ibu. Warisan bukan ya Pak ya? Bukan yang ditinggalkan. Warisan bikin masalah, Bu. Ya betul. Ribut. Warisan bikin masalah. Oke, Bu ya. Itu satu dulu. Nah, itu kita sudah terbayang ya, kita berada di alam mahsyar nih. Nah, sekarang kita akan masuk apa kita dulu. Kita akan bicara saksi dulu nih. Saksi-saksi kita. Boleh? Saksi kita pertama di surat Yasin dulu ya. Surat 36. Surat Yasin. Ayat. Surat Yasin, surat 36, ayatnya 65. Ini saksi kita dulu. Saya bacakan boleh. Monggo dibacakan. Silakan Ibu. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Oke, Ibu sekarang saksi itu tidak jauh. Siapa saksi kita? Kaki kita. Siapa yang bicara? Bu, tangan kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahim. Bibir Ibu tidak bisa berbicara. Tapi yang bicara wa tukallimuna aidihim, tangan kita yang ngomong. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang menjadi saksi adalah kaki-kaki kita. Bima kanu yaksibun, dari apa yang kita. Kaki akan menjadi saksi. Saya yang melakukannya, saya yang mendekatkannya, saya yang membawanya. Itu adalah kita nanti di akhir. Ada yang lebih hebat lagi Bu saksi kita di surat 41. Apakah ayat ini bertentangan dengan ini? Bukan. Allah itu menjelaskan pelan-pelan. Surat 41 ayat 20 sampai 23. Ini saksi kita. Yang menyebabkan kita tidak bisa menghindar dari persaksian itu. Luar biasa. Ya, Amerika saja konon bisa melihat saya di sini, Bu. Dengan alat tertentu, Ibu di daerah tertentu, atau siapa itu yang di dalam bunker, kawan. Nah, ini kita sekarang, Ibu, yang diciptakan oleh Allah, saksi-saksi itu badan kita sendiri. Silakan surat 41, dari ayat 20 sampai ayat 23. Apa? Yang baca siapa, Bu? Ibu Yuliar, kalau nggak ada Bu Yuliar, Bu Yeti. Bu Yuliar. Saya baca aja ya, Bu ya. Biar silakan Bu Yeti. Ayat 20, ketika mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Terus ayat 21, mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, telah menjadikan kami dapat berbicara. Dialah yang menciptakan kamu pertama kali dan hanya kepadanya
kamu dikembalikan. Lanjut. Lanjut 22, Pak. Ya. 22. Kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. 23. Itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita tidak percaya bahwa pendengaran kita, penglihatan kita, kulit kita akan menjadi saksi kita, pasti kita akan terjerumus. Sebaliknya, kalau kita yakin bahwa pendengaran, penglihatan, dan kulit kita ini akan menjadi saksi, pasti kita akan hati-hati. Karena saksinya dibawa-bawa oleh kita atau badan kita sendiri, bukan orang. Dan nanti kulit akan bicara. Dan kita akan ngomong dengan kulit kita, "Hei kulit, kamu menjadi saksi saya sendiri." Kata kulit, Allah yang menjadikan saya bisa bicara, bisa menyampaikan sesuatu. Yang menciptakan kamu pertama kali, Allah, itulah yang menjadikan saya bisa ngomong, menjadi saksi. Kata Allah, kamu, ayat 22, kamu tidak dapat bersembunyi dari persaksian, pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadap. Kita tidak bisa melarikan diri. Kita tidak bisa mengelak, tidak bisa bersembunyi dari persaksian nanti di alam mahsyar. Karena yang jadi saksi adalah badan kita. Ada rekamannya, nanti dibuka rekaman itu. Kayak rekamannya siapa, Joshua itu, walaupun itu rekamannya dihilangkan. Ada juga. Semua apa yang kita lakukan nanti ada. Film pendek cerita tentang uji admisi, wah ketahuan semua ini. Tidak ada yang bisa sembunyi dari persaksian apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Film pendek nanti kita. Tapi dengan dilihat orang banyak ya Pak film kita, Pak. Oh, ada nanti Bu, ada. Ada nanti akan ditonton Bu. Oh. Pak, seandainya kan kita minta ampun ya Pak ke Allah. Ya. Seandainya Allah mengampuni kita, apakah yang jelek-jelek itu yang dulu-dulu yang sudah diampuni masih tetap keluar lagi Pak? Ibu, saksinya? Di surat 3 ayat 191 kita minta kepada Allah adalah perbuatan buruk kita ditutup, jangan diperlihatkan. Itu. Oh, nanti ada bahasan kita bagaimana menjadi penyebab husnul khotimah. Saya akan dahulukan minggu depan, Selasa depan. Kalau begitu. Sebelum saya bicara soal ini baru saksi, baru nanti buku catatan. Kita belum bicara nanti buku catatan dan penimbangan mizan. Kalau Bu Dia dan ibu-ibu yang lain mau membicarakan lebih dahulu tentang penyebab husnul khotimah, karena supaya dosa kita seberapapun dapat ampunan, boleh kita bicarakan sedikit nanti di minggu depan tentang penyebab husnul khotimah. Ya Pak, perlu Pak. Baik Pak. Perlu. Ya, soalnya kalau di ayat ini, kalau kita lihat bahwa apa yang pernah kita lakukan akan dicas. Nah, tadi pertanyaan Bu Glorida, apakah dosa-dosa kita yang sudah kita minta ampun dulu, apakah masih ada apa enggak ya? Masih ada, tapi bisa jadi sudah ditutupin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dipajang. Wah, kalau dipajang malu. Nah, nanti yang dipajang bisa yang sekarang kesalahannya tidak mau dibuka. Dan itu kesalahan itu bisa jadi kesalahan antar manusia dengan manusia.
seperti mengambil uangnya, mengambil tanahnya, tapi kalau kesalahan dengan Allah, insya Allah Allah akan menutupi. Seperti saya bawa istri orang itu Bu, umpamanya, itu dosa dengan Tuhan. Mudah-mudahan itu ditutup, itu kalau dibuka belum itu. Jadi ada dosa-dosa yang dengan Allah itu seperti tidak sholat, tidak puasa, itu dosa dengan Allah itu bisa jadi ditutupi oleh Allah, akan diampuni. Nah, itu. Tapi kalau dosa mengambil uang orang, belum dikembalikan, itu agak susah tuh. Assalamualaikum Pak Uci. Iya Bu, iya Bu. Pak Uci, jadi kalau kita kesalahan dengan sesama manusia sebaiknya diselesaikan di dunia gitu ya Pak? Betul, betul Bu. Itu harus dicari dan harus saling memaafkan gitu Pak? Betul. Bagaimana kalau dia ngambil uang ibu 1 miliar, ibu mau memaafkan? Kalau mau memaafkan hebat banget itu. dalam Assalamualaikum Pak Uci, dalam hal tidak selesai bagaimana yang kaitan dengan Ibu Dina tadi? Misalnya tidak diketemukan orangnya atau orangnya lari. Itu nggak apa-apa, itu kepada Allah itu Pak. Oh itu ya. Kepada Allah anunya, merujuknya kepada ya Allah. Saya sudah tidak ketemu lagi nih dengan orang yang saya pernah sakiti dia, saya cari, saya berusaha. Insya Allah itu diampuni itu. Assalamualaikum Pak Uci. Waalaikumsalam. Katanya sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir tapi udah nggak bisa bicara, pada saat itu diputar juga film perbuatan kita dari yang dulu-dulu keluar lagi, tapi kita udah nggak bisa bicara, udah nggak bisa apa. Benar nggak Pak? Tadi kan ini kalau yang tadi Bapak bilang itu filmnya diputarnya nanti kan, tapi saya pernah dengar katanya sebelum meninggal malah. Tapi udah nggak bisa bicara. Surat 40, sebentar. Surat 41 ayat surat 41 ayat 30. Ibu, ini orang yang baik, 41 orang yang baik akan diperlihatkan surga sebelum dia masuk surga. Nah, ya, surat 41 ayat 30, orang yang istiqomah, nanti kita akan bicara juga itu di bagaimana penyebab husnul khotimah. Sebelum dia mati, mau menghembuskan nafasnya, akan diperlihatkan surga bagi orang yang mau masuk surga. Nah, iya. Kemudian di surat 40 ayat 46, Ibu, orang yang akan masuk neraka di alam barzah selalu diperlihatkan neraka. Tapi sudah di alam barzah. Kalau tadi sebelum meninggal. Iya, Pak. Nah, yang masuk surga sebelum meninggal diperlihatkan surga. Karena takut katanya Ibu. Di situ sebutkan di surat 41 itu ketika kita mau mati itu takut banget. Nah, sehingga dalam keadaan ketakutan itu Allah nggak mau menyiksa hambanya. Kasih tahu, hei malaikat, dia akan masuk surga. Oh, dibocorkan oleh malaikat. Tuh surga akan kamu tempati. Senang banget dia. Kemudian dia segera meninggalkan dunia ini dengan penuh sukacita buat dia. Karena sudah diperlihatkan tentang surga. Itu ketika dia sakratul maut. Nah, itu ya. Tapi yang di surat apa? Di surat 40 itu ada orang yang di alam barzah, tapi ada juga di surat yang lain. Di surat yang lain bahwa ketika nyawanya mau keluar, itu nyawanya ketika mau keluarnya itu dipukulnya
dipukul, ya, dipukul badannya itu supaya nyawanya keluar. Itu orang yang benar-benar jahat di dunia ini. Itu nyawanya mau keluar, itu dipukulin dia. Dipukulin orang ini, ya, dipukulin sebentar. Sakit sekali ya, Pak. Suratnya ayat supaya dia supaya nyawanya keluar. Keluar. Nyawanya itu. Akhriju, sebentar Bu ya. Akhriju. Ada juga yang kejat-kejat gitu. Kenapa ya, Pak? Jadi ada orang yang dipukul, ya dipukul. Dipukul apa namanya, orang itu dipukulin oleh malaikat supaya nyawanya keluar. Itu yang di dipukul orangnya apa surat, nyawanya? coba ibu lihat di surat 6 ayat 93. 6:93 ada orang yang mau mati dipukulin oleh malaikat. 6:93. Mangga Bu Ayi. Orangnya yang dipukulin. Silakan Bu Ayi. 6:93. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngada dusta kepada Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, aku akan mendatangkan seperti yang diturunkan Allah. Seandainya saja engkau melihat pada waktu orang-orang zalim itu berkata dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukulnya dengan tangannya sembari berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari itu kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ibu, nanti ada manusia yang matinya itu dipukul supaya nyawanya keluar. Orang seperti apa itu? Adalah orang yang zalim. Kenapa? Karena dia membuat kedustaan kepada Allah. Dia berkata, telah diwahyukan kepada saya. Jadi dia menjadi nabi baru. Menjadi nabi baru. Telah diwahyukan, padahal siapa-siapa dia. Diwahyukan pada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Jadi begitu turun banyak surat Al-Ikhlas, oh saya juga akan menurunkan sama seperti surat itu. Nah, jadi ini orang yang menjadikan nabi baru. 694. Jadi katanya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim itu berada dalam keadaan tekanan sakratul maut. Dipukulin, jadi ada sih yang apa namanya, yang ketika mati itu dia dipukulin. Ada. Kita walaupun di depannya tidak akan lihat. Paling lihatnya dia kesakitan. Tapi jangan cepat-cepat ada orang yang sedang sakratul maut lalu kelihatannya berat banget. Waduh, ibu terus menyangka, oh jangan-jangan orang ini sedang dipukulin. Oh jangan, nggak ada yang tahu, jangan nafsir-nafsir, jangan. Ya. Jadi, Pak Uci. ya Bu. Nah, ini kan contoh buat kita ya Pak, artinya peringatan. Saya pernah melihat orang mau meninggal, omongan kotor semua keluar, itu kan apa ya Pak? Oh berat, tidak, hati-hati kalau dia tidak segera taubat. Iya. Tapi udah kayak udah sakaratul maut Pak. Mana ya Pak? Sudah sakaratul maut? Iya, dia lagi ditungguin mau menjelang, kira-kira udah mau menjelang ajal Pak. Masya Allah. Ya, itu peringatan buat kita juga kan Pak. Betul. Katanya Bu, iya betul Bu.
Katanya begini Bu, dari orang yang apa namanya mengucapkan sesuatu yang terus menerus itu jadi apa ya, kayak otomatis akan keluar. Orang yang biasa membaca subhanallah, subhanallah, itu satu waktu dalam tahan dan dia kesulitan akan keluar itu subhanallah. Tapi kalau selalu baca setan lu, wah itu keluar tuh. Berita keluar. Yeah. Tapi ada kejadian sama tante saya Pak, meninggal 3 minggu yang lalu. Kan dia sudah dimasukin di ICU, udah pokoknya dokter mungkin udah angkat tangan, tapi semacam anaknya bawa pulang. Terus sampai di rumah dia bilang, Mama, sekarang kita sudah di rumah. Terus ibunya bilang gini, iya Mama mau meninggal kok. Nggak lama sudah Mama meninggal. Mama minta maaf. Udah, terus dia di 2 hari dia di rumah meninggal Pak. Iya. Ya itu saat itu sudah ada kesadaran. Katanya Ibu memang kita nanti ada satu kesadaran yang tinggi ketika kita mau meninggal itu, kita sadar betul bahwa kita akan pulang. Ada nanti. Al-Quran menjelaskan di surat 75. Jadi nanti ada satu momen di mana kita pada saat itu sadar betul bahwa kita akan keluar nyawa. Di surat 75 ayat 28. Kita yakin betul bahwa kita, waduh saya akan meninggal. Wah itu akan terjadi pada setiap orang. Ya, surat 75 ayat 28. Waduh saya akan kembali kepada. Ya, surat 75 ayat 28. Wa dhanna annahul firaq. Dia pun yakin bahwa itulah waktu perpisahan. Iya, dia yakin betul. Ada nanti. Kalau sekarang Ibu yakin akan mati? Yakin. Enggak lah. Yakin Pak, tapi jangan sekarang akan mati. Tapi belum lah kalau sekarang. Bu. Sekarang sih masih lapat-lapat Bu, masih ya kayak iya kayak enggak gitu. Tapi nanti satu saat ada satu saat. Satu saat. Kalau sekarang sih ya mati cuma kayaknya sih ya setahun lagi atau 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi atau masih 20 tahun lah. Masih lah 25 tahun lagi lah, masih begitu kalau sekarang. Kalau ini maksudnya ayat ini tuh benar-benar detik-detik tertentu. Detik-detik itu pada saat itu dia sadar ya Allah, saya akan kembali kepada. Kalau kita sakit berat, Pak Uci, kayak mau pingsan itu, kita merasa mau dipanggil aja sama Allah. Ya, betul. Iya, jadi kita Iya. datang ya si Anu ketemu, tolong anakku nanti enggak ketemu, gitu aja kita omongin. Saya pernah mengalami kayak pingsan, kayaknya kita udah mau dipanggil aja gitu. Ya, betul Bu. Ya, jadi memang pada saat-saat tertentu kita ada kesadaran mau pulang kepada Allah. Ada. Kira-kira Ibu masih terpikir enggak Ibu rendang begitu ya? Rumah bagus, mobil bagus, itu masih terbayang enggak Bu? Kiranya aduh saya kepanggil Allah, ya Allah tambahlah umurku, aku masih banyak dosa. Tapi rasa mau dipanggil aja besok ini gitu, udah mau gelap dunia ini kan. Ada saya merasakan seperti itu. Iya. Pasti saya kira bukan hanya Ibu aja, pasti yang lain juga ada. Tapi setelah kita sehat kembali, lupa lagi Bu ya. Masih agak normal lagi lah, tapi selalu ingat nunggu kematian, nunggu hari. Oh bagus banget itu bagus. Begitu aja lagi Pak. Tapi itu betul kok. Kejadian sama saya Pak. 40 tahun lalu ayah saya mau meninggal pagi-pagi di RSCM. Saya kan nunggu sama ibu saya. Terus ayah saya bilang, itu anak kamu mau kemana? Ya dia mau siap-siap mau ke kantor. Jangan pergi, banyak orang di depan. Sudah datang orang semuanya. Ngomong gitu. Terus Bu bilang sama ayah, ke kantor dulu, nanti balik lagi. Jangan pergi, sudah banyak orang. Betul Pak. Sampai saya di tempat kos-kosan saya, tante kosnya bilang gini,
Ice, kamu kembali ke RSCM sekarang. Ayah kamu kritis. Padahal sebetulnya nggak kritis, Pak. Begitu saya balik ke RSCM, ayah saya sudah nggak ada. Ya. Oke. Ya. Jadi Ibu, satu saat ada momen, ada saat tertentu kita menyadari akan kembali kepada kembali. Allah. Dan kalau dalam keadaan Ibu sekarang sehat, bugar, lalu sadar betul, bisa jadi saya jam berikutnya saya mati, bisa jadi besok saya mati, itu hebat. Nah, kalau ada kesadaran bahwa kita akan mati dalam waktu dekat, Ibu pasti perbuatan apa yang kita lakukan pasti selalu ingatnya kepada Allah, ingin diterima oleh Allah. Pasti urat kencang itu agak kendor. Kalau kita menyadari bahwa kita akan mati. Makanya katanya aksiru mautakum, jadi banyaklah mengingat kematian. Ya Bu, silakan. Ada waktu Nabi Muhammad mau meninggal, katanya sakaratul maut itu sangat berat sekali, kayak kambing disembelih. Nah, itu waktu itu Nabi Muhammad mendoakan, janganlah seperti ini untuk kaumku, katanya. Berlaku enggak doa Nabi Muhammad, sehingga kita umat Nabi Muhammad tidak merasakan sakaratul yang seperti itu, seperti menari rambut di dalam tepung gitu, Pak Uci. Benar. Insya Allah para nabi tidak akan sulit ketika dia mati. Insya Allah. Para wali insya Allah tidak akan sulit waktu dia sakratul maut. Ya, adapun nabi membicarakan bahwa sakratul maut itu berat sekali, itu adalah peringatan buat. Tapi dia sendiri insya Allah tidak akan. Iya, pastilah enggak begitu. Ya, pasti. Ya. Jadi itu sebuah peringatan aja. Beliau itu mendoakan agar umatnya janganlah seperti yang berat itu ke umatnya lain, ya terserah gitu kali Pak Uci. Seringan-ringannya lah sakratul maut untuk umatku, doanya Nabi Muhammad. Benar kan itu? Ya, jadi itu peringatan buat kita seandainya itu ada. Karena jangankan para nabi dan rasul, untuk orang-orang yang tidak jadi rasul dan nabi sendiri, banyak orang-orang yang saleh yang ketika dia mati dalam keadaan dia nyaman. Husnul khotimah itu Pak. Oh ya, insya Allah. Maksudnya doa nabi itu akan berimbas kepada kami semua sebagai umatnya gitu loh Pak. Mungkin. Oh ya, iyalah. Nabi itu salah satu doa surat 2 ayat 286 itu kan Nabi katanya sangat gembira sekali ketika turun ayat itu. Karena ayat itu menjelaskan jangankan sudah melakukan kesalahan, sebelum melakukan kesalahan sudah ada doanya. Tuhan katanya, kalau kami nanti lupa melakukan kejahatan, ternyata kami melakukan kejahatan karena lupa, tolong nanti kami ampuni ya. Nah, katanya Allah menjawabnya itu na'am, iya. Itu Nabi Muhammad minta kepada Allah, turun ayat itu. Surat 2 ayat terakhir, makanya surat 2 ayat terakhir itu sering-seringlah dibaca. Supaya kita mendapatkan ampunan yang luar biasa dari Allah. Karena itu permohonan Nabi. Ya, surat 2 ya, surat Al-Baqarah ayat terakhir. Karena itu permohonan Nabi dan Allah menjawab na'am. Iya, Allah menjawabnya iya. Saya ampuni kalau mereka melakukan kesalahan. Coba, hebatnya itu Nabi. Saking sayangnya kepada umatnya, minta kepada Allah, kalau umatku salah, tolong diampuni. Iya, kata Allah, katanya jawabannya. Senang banget itu Nabi. Katanya itu ketika turun ayat ini. Jadi Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran. Boleh dibaca silakan. Setelah coba doa. Ini kan luar biasa ini. Silakan coba. Baca ya Pak. Ya Bu. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan terhadapnya
ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Nah, ini Bu ada kalimat, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Luar biasa. Ya. Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Oh. Jangan dihukum. Itu katanya jawaban Allah, na'am. Ya. Itu permohonan Nabi. Masya Allah, Nabi itu selalu memikirkan umat. Jangan sampai umat kami Engkau siksa karena mereka lupa atau sekalipun mereka salah. Ampuni mereka. Ya. Maka bacalah ini. Ini hadiah permohonan Nabi Muhammad kepada Allah yang diiyakan oleh Allah. Coba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, jadi Nabi itu ingat umatnya luar biasa. Itu jangan sampai tersiksa. Jangan sampai umat saya nanti ya Allah itu dihukum karena dia lupa. Bahkan kalau mereka salah ampuni. Iya kata Allah. Katanya Nabi Muhammad senyum-senyum terus. Gembira banget dengan turun ayat. Karena Allah tidak akan menghukum umatnya sekalipun mereka itu lupa atau mereka. Masya Allah. Boleh enggak dibaca dalam sholat Pak Uci? Oh boleh banget Ibu, dari mulai ayat 284. Dari lillahi ma fis samawati. Tiga ayat. Makanya kenapa ayat-ayat ini dijadikan wirid oleh para ulama. Nah, jadi kan 5 ayat pertama. Ya. 5 ayat pertama. Terus ada salah satu ayat wa ilahukum wa rahman rahim, lalu ayat kursi, lalu 3 ayat terakhir itu intinya itu. Pak, itu kalau karena panjang banget kalau belum hafal boleh nggak pakai mushaf atau HP gitu ya Pak ya? Boleh lah tapi hafalin. Iya, berusaha dihafalin. Tapi nggak hafal-hafal, panjang banget, Pak. Cuman kalau ngikutin kayaknya gampang gitu. Ya. Bertanya, Pak. Ya. Kalau misalnya orang itu mu'alaf, bagaimana perhitungan amal-amalnya ya? Karena ada seseorang yang seperti bandar narkoba, tapi kemudian belum dihukum mati, kemudian itu dia sudah masuk Islam gitu. Di penjara belajar ngaji gitu. Itu bagaimana Pak ini hukumnya? Oh iya jelas itu baik. Hitungannya enggak. Kalau itu jelas baik, itu bagus banget. Dosa-dosa yang lalu sudah diampuni ya Pak? Ya insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum Pak Uci. Ya. Pak, artinya jika seseorang masuk Islam di umur 50, maka amal dan dosanya dihitung dari dia usia 50 itu kan Pak? Iya. Sebelumnya diampuni semua, gitukah? Betul. Nah, dianggap kosong, makanya beruntung banget orang sudah 70 tahun kafir dia, begitu Nabi Muhammad berdakwah dia masuk Islam. Sudah 70 tahun sudah kakek-kakek sudah mau meninggal dia. 70 tahun masuk Islam. Baru masuk Islam setahun mati. Ya ampun, insya Allah dosanya. Dulu penyembah berhala, dulu waktu dia masih jahiliyah, tukang membunuh anak-anaknya yang masih bayi, yang perempuan dikubur hidup-hidup.
Bahkan ketika anaknya itu dalam keadaan yang lucu-lucunya dia masukin ke dalam sumur karena dianggap aib. Itu kan diceritakan para sahabat-sahabat yang masuk Islam lalu ikut hijrah ke Madinah. Cerita mereka di depan Rasulullah, ya Rasulullah, kami waktu masih jahiliyah, kami kalau punya istri itu sedang hamil 9 bulan, kami sudah buat sumur di belakang rumah kami. Nanti begitu lahir kelihatan perempuan, kalau lurusin aja tuh lubang itu. Bagaimana dosa kami ini? Lalu bahkan ada anak kami yang perempuan, kami tidak masukin ke dalam lubang lubang kubur untuk dibunuh dalam keadaan bayi. Kami pelihara dulu sampai mereka lucu. Ya lalu sedang-sedangnya lucu kan kami punya sumur tua tuh di belakang. Kami bawa ke sumur tua di belakang, kami angkat kakinya ke atas lalu kami lepaskan. Bahkan itu ketika dilepaskan ke sumur tua itu suara anak kami masih kedengeran. Ayah, ayah. Itu katanya Nabi Muhammad meneteskan air mata. Itu gimana dosa kami itu? Kata Rasulullah, katanya, insya Allah kamu akan diampuni dosa dengan masuk Islam. Oh, itu luar biasa itu kan ibu dosa itu. Ya, buat Allah itu serem ya Pak ya. Serem itu, ya. Tapi kalau dia benar-benar tobat, benar-benar dia berserah diri kepada Allah. Iya. Pak, nyambung Pak. Kalau kita sebentar Bu. 5 kali sehari terus ya. Assalamualaikum Pak Uci. Kita waktunya sampai jam berapa? Mungkin Pak Uci ada kelas berikutnya. Iya, sudah selesai Bu. Ini ibu-ibu mau bertanya lagi gimana Pak? Minggu depan aja. Minggu depan aja ya. Dulu. Ya. Saya nanya dikit aja lagi Pak. Nanti panjang lagi Bu. Enggak dikit aja dikit. Apa yang dipersiapkan untuk mukalaf Pak? Apa dulu gitu Pak? Untuk apa Bu? Itu nanti minggu depan. Oh, orang-orang mukalaf minggu depan. Saya mau beraktivitas tapi nungguin Pak Uci. Oke, saya kira sampai di sini insya Allah minggu depan saya ingatkan ya, Tolong diingatkan minggu depan. Silakan saya kembali ke Ibu Malia. Bu Malia ada tetangganya, jadi harus segera takziah Pak. Bu Tini juga kelihatannya sudah live. Jadi ibu-ibu monggo pertanyaannya ditulis dulu di grup, nanti saya sampaikan ke Pak Uci. Tadi kalau pertanyaan Bu Tunik untuk seorang mu'alaf apa yang harus dia lakukan gitu ya Pak Bu Tunik ya? Ya, yang apa yang harus dipersiapkan dari permulaan sampai mana yang bisa dipersiapkan. Oke. Ya, Silakan Pak Iding, ada Pak Iding masih untuk doa Pak Iding? Kelihatannya udah pada di jalan Pak. Tanya Pak Uci. Uci tanya. Nanti Pak. Nanti tanyanya. Baik. Kalau begitu kita akhiri sama-sama baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami, maafkan kami, sayangi. Ya Allah, ampuni orang tua. Ampuni ya Allah kedua orang tua kami dan saudara-saudara kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mohon maaf dan terima kasih Bapak dan Ibu atas bersama pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Assalamualaikum. Saya tutup ya. Semuanya. Assalamualaikum Bu Dia. Makasih Bu Dia.